Oke, mari kita lihat contoh soal dan penyelesaiannya untuk menggambar diagram pencar dan regresi linier. Contoh soal, perhatikan data pada tabel, tentukan A variabel bebas, B variabel terikat, C nilai rata-rata X, D nilai rata-rata Y, E persamaan regresi, F gambar diagram pencar dan regresi liniernya. Nah, berdasarkan tabel pada soal, dapat kita tentukan bahwa variabel bebasnya itu adalah X. Dan variabel terikatnya itu adalah Y. Nah, untuk menghitung rata-rata X itu dengan cara ditambahkan seluruh data dibagi banyaknya data. Seperti pada contoh yang tertulis, 15 ditambah 20 ditambah 25 dibagi 3. Kenapa dibagi 3? Karena datanya ada sebanyak 3. Itu hasilnya 20, dan untuk rata-rata Y-nya itu 30 ditambah 40 ditambah 20 dibagi banyaknya data. Itu sebanyak 3. Hasilnya adalah 30. Nah, berikutnya untuk menyusun persamaan regresi, maka kita perlu membuat tabel seperti ini, di mana tabel sesuai dengan data soal untuk X dan Y-nya, kita tambahkan kolom sebanyak 4 kolom. Kolom ketiganya itu, yang ketiganya itu adalah kolom untuk menghitung nilai X dikurang nilai rata-rata X rata-rata. Jadi seperti ini, mendapatkan min 5, 0, dan 5 itu, di mana di perhitungan sebelumnya kita telah menghitung bahwa nilai rata-rata X itu adalah 20. Maka min 5 ini didapat dari 15 dikurang 20, hasilnya negatif 5. 20 dikurang 20, hasilnya 0. 25 dikurang 20, hasilnya 5. Kolom berikutnya yaitu untuk kolom Y dikurang Y rata-rata. Nah, ini berarti 30, Y rata-rata dari perhitungan sebelumnya setelah kita dapatkan adalah 30 juga. Maka 30 dikurang 30, 0, 40 dikurang 30, 10, 20 dikurang 30, negatif 10. Kolom berikutnya untuk hasil perhitungan X dikurang X rata-rata kuadrat, ya, atau kuadrat dari X dikurang X rata-rata. Nah, kita perhatikan pada kolom X dikurang X rata-rata, itu sudah kita dapatkan. Tinggal untuk mengisi kolom ini, kita kuadratkan. Negatif 5 pangkat 2 artinya negatif 5 dikali negatif 5. Hasilnya 25. 0 pangkat 2 hasilnya 0. 5 pangkat 2 hasilnya 25. Dan jangan lupa langsung kita jumlahkan. Jadi SSXX itu adalah penjumlahan dari kolom ini. 25 ditambah 0 ditambah 25 hasilnya 50. Nah, kolom yang terakhir itu untuk menghitung hasil kali antara X dikurang X rata-rata dikali dengan Y dikurang Y rata-rata. Nah, X dikurang X rata-rata kita udah dapat nilainya, Y dikurang Y rata-rata juga sudah dapat nilainya. Tinggal kita kalikan. Negatif 5 dikali 0 itu hasilnya 0, 0 dikali 10 itu hasilnya 0, 5 dikali negatif 10 hasilnya negatif 50. Nah, ini kita jumlahkan dan hasilnya negatif 50. Setelah tabel ini kita buat dan isi lengkap, maka kita dapat melakukan tahapan berikutnya. Ya, kita perlu mengingat kembali bahwa bentuk umum persamaan regresi itu adalah Y topi sama dengan BX plus A. Maka untuk mendapatkan persamaan regresi yang lengkap, kita perlu menentukan nilai B dan nilai A. Nah, untuk mendapatkan nilai B, kita harus membagi antara jumlah XY dibagi dengan jumlah XX, ya. Nah, tadi dari tabel kita udah dapatkan SSXY itu adalah negatif 50. Sedangkan SSXX itu adalah 50. Negatif 50 dibagi 50, hasilnya adalah negatif 1. Nah, dari ini kita udah dapat menentukan nilai B, yaitu negatif 1.
Nah, untuk mencari nilai A, gunakan nilai rata-rata X dan nilai rata-rata Y dan nilai B yang telah didapatkan. Dengan cara kita mensubstitusikan nilai rata-rata X dan nilai rata-rata Y dan B kepada bentuk umum persamaan regresi ini. Sehingga di sini hanya A yang tidak disubstitusikan. Karena apa? Karena A yang kita cari. Sedangkan Y topinya itu kita substitusikan dengan nilai rata-rata Y yang 30 tadi. Lalu B-nya itu sudah kita dapatkan min 1, kita substitusikan juga B-nya menjadi min 1. Dan X-nya itu adalah nilai rata-rata X yang sudah ditemukan tadi ya. Nah, sehingga kita hitung negatif 1 dikali 20 itu 20. Dan dari negatif 20 kita hitung dengan 30 menjadi 30 ditambah 20. Dan hasilnya kita dapatkan A sama dengan 50. Setelah nilai A dan B ditemukan, yaitu di mana nilai A-nya itu 50 dan nilai B-nya itu negatif 1, maka nilai A dan B kita substitusikan ke bentuk umum persamaan regresi tanpa mensubstitusikan Y dan X-nya. Sehingga jadilah Y topi sama dengan negatif X tambah 50. Kenapa negatif X? Karena A-nya tadi itu, B-nya itu nilai hasilnya atau nilainya adalah negatif 1. Negatif 1 dikali X itu negatif X. Nah, inilah hasil dari persamaan regresi. Y topi sama dengan negatif X ditambah 50. Selanjutnya, kita akan menggambar diagram pencar dan regresi linier. Nah, kita buat tabel yang terdiri dari kolom X, kolom Y, dan kolom Y topi. Nah, kolom X dan Y ini sesuai dengan tabel pada soal. Nah, sedangkan Y topi kita dapatkan dengan cara mensubstitusikan nilai X kepada persamaan regresi yang sudah kita dapatkan. Nah, sebagai contoh, 15 disubstitusikan menjadi negatif 15 ditambah 50 hasilnya 35. 20 disubstitusikan menjadi negatif 20 ditambah 50 hasilnya 30. 25 disubstitusikan menjadi negatif 25 ditambah 50 hasilnya 25. Nah, dari tabel ini kita dapatkan titik koordinat. Untuk menggambar diagram pencar, gunakan titik koordinat X, Y. Untuk gambar regresi linier, gunakan titik koordinat X, Y topi. Setelah itu, hubungkan menjadi sebuah garis linier atau garis lurus. Hasilnya seperti berikut ini. Nah, titik-titik ini adalah koordinat dari diagram pencar. Koordinat untuk diagram pencar. Titik-titik ini. Sedangkan garis lurus ini atau garis linier ini adalah garis regresi linier. Ya. Nah, inilah hasil dari gambar yang pencar dan regresi liniernya. Gimana? Semoga dapat dipahami dengan baik. Untuk mengukur sejauh mana pemahaman Anda dalam menyaksikan konten video ini, coba deh kerjakan tugas berikut ini. Perhatikan data pada tabel dan tentukan sama seperti contoh di atas ya. Perintahnya itu adalah A, menentukan variabel bebasnya apa, variabel terikatnya apa, B, terus C itu nilai rata-rata X-nya berapa, D itu nilai rata-rata Y-nya berapa, E itu persamaan regresinya seperti apa, dan gambar diagram pencar dan regresi liniernya seperti apa. Oke, selamat mencoba. Semoga sehat selalu dan mudah memahami materi kali ini. Sampai jumpa untuk konten pendidikan berikutnya.